Halo dan selamat datang di sesi penjelajahan mendalam kita hari ini. Sangat menyenangkan bisa kembali menemani Anda pendengar yang selalu haus akan pengetahuan baru. Misi kita di sesi ini sangat jelas, tapi ya cukup ambisius menurut saya. Sangat ambisius sih menurut saya. Betul, kita akan membedah setumpuk materi yang luar biasa padat dari buku Public Policy Making edisi ke-8 karyanya James A. Anderson. Tujuan utamanya? Memberi Anda semacam jalan pintas lah ibaratnya. Akses belakang lah ibaratnya. Ya, akses belakang. Untuk menjadi sangat berwawasan tentang bagaimana keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi hidup kita itu sebenarnya dibuat. Dari hulu ke hilir. Dan tenang saja, kita akan menavigasi ini tanpa membuat Anda kewalahan oleh jargon politik. Tepat sekali. Dan untuk benar-benar membongkar misteri ini, ada satu miskonsepsi fundamental yang harus kita luruskan dulu sejak awal. Oke, apa itu? Gini, kalau kita dengar frasa kebijakan publik, yang terbayang di kepala kan biasanya sebuah dokumen tebal berisi draft hukum yang sedang diketok palu di gedung parlemen. Pasti, sesuatu yang sangat kaku. Padahal, berdasarkan teks yang kita bedah, kebijakan publik itu jauh lebih organik dari itu. Ia adalah sebuah siklus hidup. Anderson mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani suatu masalah. Serangkaian tindakan ya, berarti sebuah proses panjang. Betul. Dan yang menakjubkan di sini adalah keputusan pemerintah untuk tidak bertindak pun, Tunggu, tidak bertindak. ya, senaja membiarkan suatu industri beroperasi tanpa aturan baru atau pendekatan laissez-faire, itu pun secara resmi dan politis dihitung sebagai sebuah kebijakan publik. Wow, oke, mari kita bedah ini. Coba Anda bayangkan rutinitas pagi Anda hari ini. Anda masuk ke dalam mobil, mobil yang standar keselamatannya, bahan bakarnya, bahkan emisi gas buangnya diatur ketat oleh pemerintah. Betul. Terus Anda melaju di jalan raya yang aspalnya dibayar dari kombinasi pajak pusat dan daerah. Anda mungkin mampir beli kopi, lalu baca sekilas label nutrisi di belakang kemasannya. Dan label itu ada di sana bukan karena perusahaan makanan tiba-tiba peduli pada kesehatan Anda, kan? Jelas tidak, itu karena ada regulasi yang memaksa mereka. Hampir setiap tarikan napas dan langkah keseharian Anda adalah hasil nyata dari sebuah siklus kebijakan. Jadi ini sama sekali bukan sekedar teori di atas kertas. Ini adalah udara yang kita hirup. Sebuah analogi yang sangat akurat. Dan karena ini adalah udara yang kita hirup, kita perlu tahu dari mana asalnya. Di dalam teks, proses ini dimulai dengan membedakan apa yang sebenarnya diukur oleh pemerintah. Metrik keberhasilannya ya? Ya, seringkali politisi suka memamerkan apa yang disebut sebagai output kebijakan. Output ini adalah tindakan fisiknya. Apa yang benar-benar dilakukan. Kayak berapa triliun rupiah pajak yang dikumpulkan gitu. Tepat. Atau berapa ribu kilometer jalan tol yang selesai dicor tahun ini. Itu sangat mudah dihitung kan? Dan bagus banget buat bahan kampanye. Pasti. Tapi hal yang jauh lebih penting, dan sayangnya sering dilupakan, adalah outcome-nya. Maksud Anda dampak nyatanya bagi masyarakat? Betul sekali. Apakah jalan tol sepanjang ribuan kilometer tadi benar-benar mengurai kemacetan logistik? Apakah ekonomi lokal di sekitarnya hidup? Atau justru mati karena semua kendaraan sekarang cuma numpang lewat di jalan bebas hambatan? Mengukur outcome ini pasti luar biasa rumit ya? Sangat rumit. Dan seringkali hasilnya baru terlihat bertahun-tahun setelah politisi yang meresmikannya turun dari jabatan. Kalau dipikir-pikir, itu menjelaskan banyak hal. Kenapa banyak kebijakan terasa salah sasaran? Mereka cuma sibuk mengejar metrik output tanpa memedulikan outcome. Persis. Nah, ngomong-ngomong soal wujud nyata, Theodore Lowy dalam teks kita mengklasifikasikan kebijakan ke dalam beberapa tipologi. Salah satunya adalah kebijakan konstituen. Ini kedengarannya sangat birokratis. Memang, secara sederhana, kebijakan konstituen itu tentang aturan main dan struktur arena tempat pemerintah beroperasi. Alih-alih mengatur warga negara secara langsung, pemerintah mengatur dirinya sendiri. Mengatur dirinya sendiri. Contohnya gimana? Contoh struktural yang paling monumental di era modern itu pembentukan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau Homeland Security di Amerika Serikat pasca tragedi 9/11 tahun 2002. Pemerintah menggabungkan 22 badan federal yang tadinya terpisah-pisah menjadi satu raksasa birokrasi. Oh, oke. Jadi ini semacam... Membangun mesinnya dulu, Iya. membangun mesinnya sebelum mesin itu bisa memproduksi sesuatu.
Lalu ada juga Administrative Procedure Act kan? Betul, itu contoh proseduralnya. Pada dasarnya itu buku panduan tentang bagaimana badan pemerintah harus menggelar rapat terbuka supaya tidak bertindak sewenang-wenang. Menarik. Terus ada tipologi kedua yang menurut saya paling disukai oleh semua politisi, kebijakan distributif. Wah, iya, itu favorit. Kenapa disukai? Karena ini jenis kebijakan yang membagikan uang atau manfaat kepada kelompok tertentu, tanpa ada pihak yang merasa secara langsung dirugikan. Biayanya ditanggung oleh seluruh pembayar pajak secara tak kasat mata. Ya, kerugiannya sangat tersebar sehingga tidak ada yang protes, tapi keuntungannya sangat terkonsentrasi. Teks kita mencontohkan dana talangan atau bailout industri otomotif senilai 82 miliar dolar bagi GM dan Chrysler di tahun 2009. Dan ada juga istilah pork barrel atau proyek titipan daerah. Sebenarnya gimana sih mekanisme pork barrel ini di lapangan? Gini, bayangkan seorang legislator dari daerah pesisir yang sedang memperjuangkan anggaran nasional. Dia akan menyelipkan satu klausul kecil untuk membangun pelabuhan senilai jutaan dolar di kampung halamannya. Di tengah anggaran nasional yang ribuan triliun. Betul, bagi total anggaran nasional, jutaan dolar itu cuma sekian persen yang tidak terasa. Tapi bagi distrik si legislator, itu kemenangan besar yang akan memberinya suara di pemilu berikutnya. Dan semua legislator melakukan ini ya? Hampir semuanya. Jadi semua orang membawa pulang porsi kuenya. Tidak ada konflik ideologi di sini. Murni pertukaran bantuan. Pantes saja populer. Tapi ini kontras banget dengan kategori ketiga, yaitu kebijakan regulasi. Disinilah gesekan mulai terjadi, karena Anda mulai membatasi perilaku orang lain. Kita punya regulasi bisnis kayak Undang-Undang Anti-Monopoli, Sherman Antitrust Act. Untuk mencegah satu perusahaan menguasai seluruh pasar. Ya, tapi yang jauh lebih panas tentu saja regulasi sosial. Teks kita mencontohkan perdebatan isu sensitif seperti kontrol kepemilikan senjata api atau isu aborsi. Dan sebagai catatan penting untuk Anda, pendengar kami, jika sumber materi kita menyentuh isu yang sangat bermuatan politis seperti ini, baik argumen sayap kiri maupun sayap kanan, kita di sini murni merangkum materinya ya. Tepat. Kita sama sekali tidak mengambil posisi atau memihak pandangan politik manapun. Kita murni membedah bagaimana wacana tersebut dikategorikan secara akademis dalam buku ini. Itu poin yang sangat krusial. Regulasi sosial selalu memicu perdebatan sengit karena bersinggungan langsung dengan moralitas individu. Menariknya, ada bentuk lain yang sedikit lebih licin, yaitu kebijakan regulasi mandiri atau self-regulatory. Sebut. Ya. Tunggu sebentar. Bukankah ini konflik kepentingan yang nyata? Mereka yang berkuasa menentukan siapa saja pesaing yang boleh masuk ke pasar mereka. Itulah kritik utamanya. Di satu sisi, argumen resminya sih bagus untuk melindungi masyarakat dari praktisi yang tidak kompeten. Siapa yang lebih tahu standar medis selain dokter itu sendiri kan? Logis sih awalnya. Tapi di sisi lain, seperti yang Anda tangkap tadi, ini cara yang sangat efektif bagi sebuah profesi untuk membatasi persaingan, menjaga suplai praktisi tetap rendah, dan otomatis mempertahankan tarif jasa mereka tetap tinggi. Perlindungan konsumen yang berbalut monopoli terselubung ya. Sangat bisa dilihat seperti itu. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita melangkah ke arena yang paling berdarah. Kebijakan redistributif. Ini kebalikan dari distributif tadi. Kalau distributif semua orang merasa menang, redistributif ini dengan sengaja memindahkan kekayaan atau kekuasaan dari satu kelas ke kelas lainnya. Mengambil dari yang kaya, memberikan kepada yang miskin. Tepat. Pajak pendapatan progresif atau program War on Poverty, bahkan Medicaid. Dan karena ini adalah permainan zero sum di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian nyata bagi pihak lain, ini adalah kategori yang paling memicu konflik terbuka. Pihak yang sumber dayanya diambil pasti akan melawan habis-habisan pakai semua lobi mereka. Masuk akal. Selain 5 kategori tadi, teks kita juga membagi kebijakan menjadi material dan simbolik. Kebijakan material memberikan uang nyata kayak upah minimum. Tapi kebijakan simbolik, nah ini unik. Iya, sangat berbeda karakternya. Teks kita mencontohkan Fakta Kellogg-Briand tahun 1928. Beberapa negara berkumpul dan menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa perang itu ilegal. Tunggu, melarang perang cuma pakai selembar kertas. Bukankah itu sangat naif? Secara praktis sangat naif dan hampir tidak punya mekanisme penegakan hukum sama sekali.
Tapi secara politik, dampaknya sangat besar untuk menenangkan publik yang trauma pasca Perang Dunia Pertama. Oh, jadi tujuannya emosional. Betul, kebijakan simbolik tidak dimaksudkan untuk mengubah realitas material, melainkan untuk menegaskan nilai-nilai atau menunjukkan bahwa pemerintah itu peduli. Ada contoh lain? Contoh lain itu perdebatan panjang soal amandemen konstitusi untuk melarang pembakaran bendera. Membakar bendera kan tidak meruntuhkan ekonomi, tapi perdebatan tentang melarangnya bisa memenangkan atau menghancurkan karir seorang politisi. Karena menyentuh sentimen patriotisme ya, luar biasa. Melihat betapa kompleksnya kategori tadi, pertanyaannya sekarang, gimana aturan-aturan ini diracik di belakang pintu tertutup? Apa pola pikir yang memandunya? Untuk melihat itu, kita butuh kacamata teori. Yang menakjubkan di sini adalah kita tidak bisa sekedar melihat hasil akhirnya. Kita harus melihat mesin pencetaknya. Salah satunya sistem politik ya, melihat pemerintah sebagai kotak hitam yang merespon lingkungan. Ya, tapi yang lebih sering dipakai adalah teori kelompok. Teori ini membuang ilusi bahwa kebijakan dibuat demi kepentingan umum. Kebijakan justru dilihat sebagai titik keseimbangan dari tarik tambang antar kelompok kepentingan. Kayak pelobi industri berseteru dengan aktivis lingkungan gitu? Persis. Pemerintah hanyalah wasit yang meresmikan di mana tali itu berhenti bergeser. Akses ke pembuat keputusan adalah kunci utamanya. Berarti siapa yang punya modal terbesar dan lobby paling gigih, mereka yang mendikte. Kalau gitu, ini dekat banget dengan teori elit dong. Tapi teori elit ini jauh lebih gelap kan? Sangat gelap. Teori elit berpendapat bahwa kebijakan tidak mencerminkan keinginan rakyat banyak sama sekali. Kebijakan justru mencerminkan nilai-nilai segelintir elit yang berkuasa. Rakyat biasa diasumsikan apatis dan cuma disuapi kebijakan agar sistem tetap stabil. Berarti suara rakyat di kotak suara itu hampir tidak ada artinya di mata teori ini. Terasa sinis memang, tapi seringkali akurat untuk menjelaskan kebijakan yang sangat teknis. Beda halnya kalau kita pakai lensa institusionalisme. Lensa ini fokus pada struktur formal lembaga. Bicara tanpa henti, bisa berjam-jam baca buku telepon, di mimbar semata-mata untuk mencegah sebuah draft hukum masuk tahap pemungutan suara. Aturan institusional semacam itu memberi kekuatan luar biasa bagi minoritas untuk menyandra keinginan mayoritas. Dan lensa terakhir, teori pilihan rasional. Aktor politik bertindak murni demi kepentingan diri sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Betul, politisi mendelegasikan kekuasaan ke birokrasi yang rumit, lalu bertindak sebagai pahlawan bagi konstituennya yang terjebak masalah birokrasi itu demi memenangkan pemilu. Supaya Anda mencoblos namanya lagi. Untuk melihat gimana kacamata ini ngasih kesimpulan beda, mari ambil contoh kasus Dodd-Frank Act tahun 2010 dari teks kita. Regulasi finansial raksasa pasca krisis. Kalau pakai teori kelompok, ini kan pertarungan pelobi bank lawan konsumen. Ya, Tapi kalau Anda ganti kacamata ke institusionalisme, pelobi itu memudar. Yang Anda lihat cuma gimana draft itu harus selamat dari rintangan prosedural filibuster di Senat. sementara pilihan rasional melihat politisi berkalkulasi demi dana kampanye. Dan teori elit melihatnya sebagai langkah elit menjaga stabilitas sistem perbankan. Satu peristiwa, beda kesimpulan. Itulah esensinya. Dan ini membawa kita pada realitas bahwa kebijakan tidak lahir di ruang hampa. Budaya politik dan kondisi sosioekonomi sangat mempengaruhi. Contohnya studi Stephen Kelman ya. Budaya konsensus di Swedia bikin inspektur keselamatan kerja lebih suka ngobrol santai dan ngasih saran. Beda dengan budaya adversarialnya Amerika. Di mana inspektur datang langsung menjatuhkan denda. Hukum yang sama, eksekusi beda karena budaya. Belum lagi kondisi ekonomi. Studi Thomas Dye menunjukkan tingkat pembangunan ekonomi seringkali lebih berpengaruh terhadap kebijakan dibanding partai apa yang berkuasa. Ekonomi mendikte politik ya. Sekarang siapa yang meramu ini semua? Ada pembuat kebijakan resmi, legislatif bikin undang-undang, walau sebenarnya staf komite yang nulis detailnya, lalu eksekutif. Presiden sering memimpin agenda. Ingat penggunaan Antiquities Act oleh Clinton dan Bush? Mereka sepihak menetapkan monumen nasional tanpa lewat debat Kongres. Jalan pintas eksekutif, tapi pemain ketiga yang paling menarik buat saya, pengadilan. Gimana mereka bisa bikin kebijakan lewat judicial review? Lewat interpretasi undang-undang. Kasus Ledbetter v. Goodyear itu contoh sempurnanya. Soal diskriminasi upah. Mahkamah Agung ngasih putusan yang sangat sempit, yang pada dasarnya menggugurkan tuntutan Ledbetter karena batas waktu.
Dan itu dibalas oleh Kongres dan Presiden Obama di tahun 2009 dengan mengesahkan Lilly Ledbetter Equal Pay Act untuk membatalkan putusan pengadilan tadi, saling koreksi secara langsung. Dinamika yang luar biasa. Di luar mereka, ada aktor non-pemerintah, pelobi dengan taktik grassroots untuk menggerakkan massa, dan grass tops. Menggerakkan elit yang dekat dengan politisi kan, lewat teman main golf gitu. Benar. Dan ada think tanks yang makin terpolitisasi, serta peran warga individu. Jangan lupa kisah Rosa Parks yang memicu boikot bus dan mengubah hukum kesetaraan. Satu orang bisa mengubah sistem. Dan ini mengantarkan kita ke tingkatan politik konsep Redford. Ada mikropolitik menguntungkan perusahaan kecil diam-diam, terus politik subsistem. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, subsistem ini bertransisi dari iron triangles yang tertutup menjadi isu networks yang lebih cair dan luas. Dan level puncaknya makropolitik, isu nasional. Kisah Snell Darter di teks kita ini epik banget. Ikan kecil yang ditemukan tahun 73 awalnya cuma mikropolitik. Tapi karena Endangered Species Act, statusnya eskalasi dan menghentikan proyek bendungan raksasa Tellico. Sampai Mahkamah Agung memihak si ikan dan Kongres harus bikin celah hukum khusus. Isu kecil meledak jadi makropolitik. Seekor ikan membajak mesin negara. Ini membawa kita ke poin penting. Gimana sebuah kondisi biasa tiba-tiba bermutasi jadi masalah publik? Nah, kondisi kayak badai atau gempa itu bukan masalah publik sampai pemerintah dianggap bisa dan harus melakukan sesuatu tentangnya. Kayak Paperwork Reduction Act. Dulu ngisi banyak formulir cuma dianggap kondisi merepotkan. Tapi di tahun 70-an, itu didefinisikan ulang sebagai masalah bernilai miliaran dolar, sampai Presiden Ford dan Carter turun tangan. Dan pergeseran definisi ini juga terjadi di isu alkoholisme. Abad ke-19 dianggap dosa pribadi. Abad ke-20 jadi masalah sosial. Sekarang didefinisikan sebagai masalah medis atau penyakit. Cara kita mendefinisikan masalah akan sangat menentukan jenis kebijakan dan dana yang keluar. Jadi apa makna dari semua ini? Kebijakan publik bukan sekedar teks hukum yang membosankan. Ini adalah medan pertempuran dinamis antara budaya, ekonomi, elit, kelompok kepentingan, dan Anda sebagai warga negara. Cara masalah didefinisikan seringkali menentukan siapa yang menang. Dan sebagai renungan penutup, kita telah membahas bagaimana manusia, mulai dari pelobi hingga presiden, mendefinisikan apa yang menjadi masalah publik. Namun, pikirkan ini. Di era modern, algoritma dan kecerdasan buatan kini menyaring informasi yang kita terima setiap detiknya, memprediksi ketidakpuasan kita, dan mengurasi keluhan kita sebelum kita menyadarinya. Jika mesin mulai menentukan narasi sosial mana yang paling viral dan mendesak, apakah kelak kecerdasan buatan yang akan secara de facto mengatur agenda kebijakan publik kita, mengambil alih peran interaksi manusia yang telah kita diskusikan hari ini? Wah, itu bahan pemikiran yang luar biasa untuk dieksplorasi sendiri. Terima kasih kepada Anda pendengar setia kami, karena telah bergabung dalam penjelajahan analitis ini. Keingintahuan Anda sungguh luar biasa. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di penjelajahan sumber materi kita selanjutnya.